Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama saya Surya Wijaya dalam Renungan Harian GKI Kebonjati Bandung. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat-ingat kembali serta merenungkan bagaimana kita selama ini mensyukuri berkat Tuhan. Sebagai pengikut Yesus tentunya kita sering menerima berkat, baik yang pernah maupun yang belum pernah kita dapat sebelumnya, atau berkat-berkat yang kita harap-harapkan atau kita doakan, atau bahkan berkat yang belum pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya. Apakah selama ini kita sudah memberi respons yang baik dan pantas? Akankah respons kita berkenan kepada Tuhan? Biasanya kita menyampaikannya dalam ucapan syukur atau doa syukur kita. Sebagai perbandingan, mari kita lihat referensi Alkitab dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25 yang akan kita baca sebagian saja. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat 8-10. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Tugas membakar ukupan dalam bait suci adalah tugas yang sangat didambakan oleh setiap imam. Banyak dari para imam bahkan tidak pernah mendapat kesempatan melaksanakan tugas ini selama masa pelayanannya. Sehingga imam hanya boleh satu kali melaksanakan tugas ini. Pada pagi hari itu, Imam Sakaria lah yang mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Dibantu teman-temannya, Sakaria mempersiapkan semua yang diperlukan dengan benar dan masuk ke ruang kudus bait suci. Namun kemudian sesuatu terjadi di sana. Ayat 11-13. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ternyata pagi hari itu Tuhan memberikan juga berkat yang kedua kepada Sakaria, berupa suatu berkat yang juga istimewa, suatu anugerah, yaitu mendapat seorang anak yang sangat didambakan. Namun bagaimana respons Sakaria? Ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ya, sangat disayangkan kali ini Sakaria tidak memberi respons yang benar. Sebagai seorang imam yang memahami kitab-kitab Musa, seharusnya ia ingat bahwa berkat atau anugerah yang seperti ini pernah juga didapat oleh Abraham dan Sarah. Ayat 19-20. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Setelah mempersembahkan ukupan,
yang adalah gambaran dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, Zakaria masih harus melakukan tugas berikutnya, yaitu keluar dari ruang kudus untuk menghadap kepada umat yang berkumpul dan berdoa di depan bait suci. Kemudian, ia harus menyampaikan berkat yang dari Tuhan kepada seluruh umat. Tapi rupanya karena tidak memberi respons yang benar atas berkat yang kedua, Zakaria langsung mendapat hukuman. Zakaria menjadi bisu. Karena Zakaria rupanya dinilai tidak layak untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada umat. Bapak, Ibu, Saudara, dari sini kita dapati pula bahwa Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan juga ingin agar kita turut ambil bagian dalam pekerjaan memberkati orang lain. Tuhan ingin agar kita diberkati dan memberkati. Tidak tertulis dalam Alkitab siapa yang kemudian menyampaikan berkat Tuhan kepada umat yang berkumpul di depan bait suci. Namun inilah yang seharusnya disampaikan kepada seluruh umat. Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.